Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Ini saya akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Saya akan membahas 5 poin demokrasi, yaitu pengertian demokrasi, tujuan demokrasi, ciri-ciri demokrasi, macam-macam demokrasi, dan contoh sikap demokrasi. Jadi langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Selanjutnya kita bahas poin yang kedua, yaitu tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi yang pertama yaitu kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam pendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama lingkungan di masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlihat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah negara tersebut. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritikan pada pemerintahan, sehingga pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut dan diatur. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Yang terakhir, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Selanjutnya kita bahas poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintahan berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok berkala. Hal ini sekaligus mencegah praktik korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Selanjutnya kita bahas poin yang keempat, yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif yang memperoleh hak kekuasaan atau demokrasinya yang dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatnya yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik.
Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai sosial, budaya, bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima Pancasila. Yang kelima, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekusi pemerintah kemudian tidak dapat bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Yang terakhir, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintahan dengan catatan sesuai dengan hukum konstitusional. Selanjutnya kita bahas poin yang terakhir, yaitu contoh-contoh sikap demokrasi. Supaya kita lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka kita dapat melihat beberapa contoh sikap-sikap demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Demokrasi Indonesia adalah cermin keberagaman dan keadilan. Mari kita jaga dan perkuat demokrasi kita bersama-sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Karena di tangan rakyatlah terletak kekuatan untuk menciptakan perubahan yang kita inginkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari kita bersatu dalam membangun Indonesia yang lebih demokratis dan bermartabat.